Sang tetua kemudian berkata lagi, dengan adanya kekuatan tahap Martial Ancestor, kita tidak memiliki harapan untuk mendapatkan harta dari tempat rahasia. Penyeberangan kami hanya dapat mengandalkan harta karun yang ada di tangan generasi muda. Setelah tetua berkata seperti itu, ia pun lalu bertanya, apakah Feng Xiao dan yang lain sudah mendapatkan hartanya? Dan mengapa mereka memanggil para tetua datang ke tempat ini? Feng Xiao kemudian menjawab dengan gugup. Dalam perjalanan mencari harta, kami bertemu dengan Kinan. Kinan mencuri semua barang berharga kami, termasuk peta harta karun kuno. Para tetua sangat terkejut karena peta kuno yang berada di tangan generasi muda juga telah diambil. Salah satu tetua berkata, Kinan? Maksud kalian Kinan dari keluarga Qin yang berada di kota Linsui? Feng Xiao pun mengiyakannya. Salah satu tetua berkata lagi, ambil kembali, kita harus mengambil kembali peta kuno itu. Hanya itu satu-satunya harapan kita. Tapi bagaimana caranya? Kinan adalah super jenius dari sekte Xuanling dan ada dua martial ancestor agung di belakangnya, sahut tetua yang lainnya. Di saat keresahan terjadi di antara para tetua, tiba-tiba datang seseorang yang diketahui bernama Bei Lishu, patriark keluarga Bei sekaligus ayah dari Bei Rou. Lalu ia pun bertanya, ada apa dengan kalian? Apa yang terjadi? Tetua pun menceritakan kejadiannya. Singkat cerita, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh para tetua, Bei Lishu pun sangat terkejut. Apa? Kalian bertemu dengan seseorang tahap martial ancestor? Bagaimana dia bisa mengetahui tentang tempat rahasia penyeberangan? Ada juga orang yang bernama Kinan yang menyapu 4 keluarga besar kita, ucap Lishu. Setelah berkata seperti itu, ia kemudian bertanya keberadaan putrinya yaitu Bei Rou. Namun setelah melihat keadaan anaknya yang tak sadarkan diri, amarah Lishu pun seketika meledak. Binatang sialan! Merupakan sebuah kehormatan untuk menjadi pelayan dari putriku. Tapi dia benar-benar melukai putriku. Aku ingin membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Teriak Lishu. Setelah itu ia pun mengeluarkan Mystic Scale Dragon Mirror. Dan sesosok naga Shenlong pun keluar dari cermin tersebut. Feng Xiao berkata, ini adalah harta karun keluarga Bei, Scale Dragon Mirror. Diketahui, jika seseorang mengaktifkan Mystic Scale Dragon Mirror melalui bayangan naga, orang tersebut akan bisa melihat semua makhluk dalam jarak 1000 mil. Setelah cermin itu diaktifkan, salah satu tetua yang merasa khawatir kemudian berkata, Patriark Bei, Kinan adalah super jenius dari sekte Xuanling. Ada dua kekuatan tingkat martial ancestor di belakangnya. Jadi, kenapa dia berani menyakiti putriku? Bahkan jika dia raja dari surga, aku pasti akan membunuhnya, ucap Lishu. Ia pun bertanya, apakah kalian takut? Para tetua serentak tak bisa menjawab, karena memang mereka merasa takut kepada Kinan. Lalu Lishu pun mulai menghasut para tetua dengan berkata, apa yang kalian takutkan? Gunung Naga dan Harimau sangat jauh dari sekte Xuanling, dan juga sudah disegel oleh 4 keluarga kita. Tanpa izin dari 4 keluarga besar kita, beritanya tidak akan menyebar. Sekarang harta karun Gunung Naga dan Harimau akan muncul. Kita harus segera membunuh Kinan. Dengan banyaknya binatang buas di Gunung Naga dan Harimau, sekte Xuanling tidak akan bisa menemukan kita. Namun para tetua tetap membisu. Bei Lishu pun lanjut berkata, sekarang tempat penyeberangan sudah diambil oleh kekuatan tingkat martial ancestor. Harapan kita hanyalah harta yang ada di dalam peta kuno itu. Apa kalian tidak ingin mengambilnya kembali? Xiaosu mengangkat tangannya dan berkata, Patriark Bei benar. Kita harus mengambil kembali peta kuno itu. Ada juga pil dan seni bela diri yang Kinan ambil dari kita. Kita juga harus mengambilnya kembali. Feng Xiao juga berkata, selain itu, Kinan juga memiliki rahasia dari Pavilion Wuyan. Bukankah seharusnya para tetua tahu itu? Jika 4 keluarga besar kita bisa mendapatkan rahasia Pavilion Wuyuan. Namun kata-katanya terpotong oleh Li Sui. Rahasia Pavilion Wuyuan? Mendengar tentang rahasia Pavilion Wuyuan, seketika para tetua menjadi terprovokasi. Mereka pun serentak berkata, kita harus menangkap Kinan dan memaksanya untuk menyerahkan rahasia Pavilion Wuyuan. Bunuh Kinan dan dapatkan rahasia Pavilion Wuyuan. Li Sui pun kemudian berkata, sekarang 4 keluarga besar kita sudah mencapai kesepakatan. Sekarang aku akan mulai menggunakan Mystic Scale Dragon Mirror untuk mencari lokasi Kinan.
Li Sui pun lalu menggunakan Mystic Scale Dragon Mirror untuk mencari lokasi Kinan. Tidak menunggu waktu lama, cermin tersebut pun berhasil melacak keberadaan Kinan yang saat ini tengah berlari menuju tempat harta karun. Sedangkan di sisi Kinan sendiri, ia merasa jika ada yang sedang mengintainya. Tiba-tiba langit di areanya menjadi gelap dan seekor naga pun berada tepat di atasnya. Naga itu mencoba menyerang Kinan, namun Kinan memilih kabur karena ia merasa jika naga tersebut bukanlah sesuatu yang harus ia lawan. Namun setelah beberapa langkah, Kinan berlari, ia merasa ada yang janggal karena naga tersebut tidak mengejarnya. Karena merasa curiga, ia pun menggunakan mata God of War untuk memeriksanya. Dan ia pun menyadari jika itu hanyalah sebuah bayangan. Naga hanya bayangan, tapi rasanya benar-benar hidup, terutama matanya. Mungkinkah seseorang menggunakan bayangan naga ini untuk memata-mataiku? Gumam Kinan. Kemudian ia menyadari sesuatu. Ia lanjut bergumam. Itu pasti semacam harta karun ajaib atau teknik rahasia. Dan jelas bukan sesuatu yang orang biasa miliki. Apa mereka dari 4 keluarga besar? Setelah menyadarinya, Kinan kemudian berkata, itu pasti 4 keluarga besar. Aku sudah merampok jenius muda dari 4 keluarga besar. Dan mereka pasti tidak akan melepaskanku. Jadi mereka menggunakan bayangan naga ini untuk mendeteksi lokasiku. Dan kemudian mengepungku. Aku tahu seharusnya aku membunuh semua bakat muda dari 4 keluarga besar itu. Dengan begitu, mereka tidak akan membuat masalah seperti sekarang. Sepertinya, 4 keluarga besar sudah mengetahui posisiku dan sedang dalam perjalanan mengejarku. Bakat muda dari 4 keluarga besar itu bukan masalah, tapi para tetua mereka tentunya tidak lemah. Tanpa Putri Miao Miao di sampingku, aku sama sekali bukan lawan mereka. Aku pasti akan mati jika dikepung mereka. Setelah menyadari jika ia tak akan mampu melawan kepungan 4 keluarga besar, Kinan pun segera berlari mencari tempat persembunyian. Namun sejauh manapun Kinan berlari, naga tersebut selalu ada di atas kepalanya. Di saat ia merasa kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba mata God of War pun bersinar. Dan tiba-tiba mata God of War menyerang bayangan naga tersebut dan membuat bayangan naga itu lenyap seketika. Mataku punya kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi? Panduan dari mata God of War jadi semakin kuat dan sepertinya sudah sangat dekat dengan tempat yang dituju. Tanpa membuang waktu lagi, Kinan pun segera melesat ke arah tempat yang ia tuju. Di sisi 4 keluarga besar sendiri, mereka sudah sangat senang karena menemukan keberadaan Kinan. Namun tiba-tiba cermin ajaib tersebut meledak, salah satu tetua pun sangat terkejut. Hancur? Mystic Scale Dragon Mirror-nya hancur. Bagaimana bisa Mystic Dragon Scale Dragon Mirror adalah senjata tingkat langit? Akan sulit untuk menghancurkannya. Bahkan dengan seluruh kekuatan seorang Martial King, mungkinkah Kinan dikelilingi oleh seorang di sekitar tahap Martial King? Ucap sang tetua. Karena merasa takut, akhirnya para tetua pun menarik pasukannya dan mereka akan kembali ke kerajaan Lauhe. Dan mereka juga tidak akan pernah memprovokasi Kinan lagi. Sehingga hanya tinggal Patriark Bei Li Su seorang saja. Li Su pun sangat kesal. Ia pun kemudian berkata, kalian dasar sekelompok sampah, hanya seorang Kinan saja membuat kalian ketakutan seperti ini. Persetan dengan Martial King, seorang murid dari sekte Xuanling, aku tidak percaya dia akan diikuti oleh eksistensi tingkat Martial King. Mystic Scale Dragon Mirror sudah hancur. Karena bajingan Kinan itu tidak bisa ditemukan saat ini, aku akan menghancurkan keluarga Qin di kota Lin Sui. Semua orang dari keluarga Bei ikuti aku. Setelah memberikan perintah kepada pasukannya, Li Su pun bergegas pergi ke kota Lin Sui untuk menghancurkan keluarga Qin. Sedangkan di sisi Kinan sendiri, ia masih terus berlari menuju tempat tujuannya. Panduan dari mata God of War semakin melemah. Apakah kita sudah sampai? Setelah berkata seperti itu, langkahnya pun tiba-tiba berhenti, dikarenakan dunia tiba-tiba berubah. Hah? Dunia berubah? Apa yang terjadi? Keluarlah. Kemudian banyak sosok hantu yang berdatangan menghampiri Kinan. Cuma hantu, beraninya membuat onar. Cari mati kalian. Kinan lalu mengeluarkan Great Positive Ki yang membuat hantu itu kocar-kacir dibuatnya. Apa yang terjadi? Kenapa dunia tiba-tiba berubah dan begitu banyak hantu yang keluar? Setelah hantu itu pergi dan setelah Kinan bergumam, tiba-tiba muncul istana di balik bayang-bayang. Istana itu disebut 9 lapisan dunia bawah. Kemudian ia berkata,
Sungguh, 9 istana yang menakjubkan. Sepertinya pasukan hantu yang muncul itu terkait dengan 9 istana ini. Lalu mata God of War kemudian menuntun Kinan ke sebuah istana yang berada di atas gunung. Mata God of War mendesakku untuk pergi ke sana. Mungkinkah 9 istana ini adalah tempat yang ingin ditujukan oleh mata God of War kepada aku? Ia pun tanpa pikir panjang langsung menuju istana tersebut untuk memeriksanya. Setibanya di area tersebut, ia memandang istana itu, kemudian lanjut bergumam. 9 istana ini penuh dengan misteri. Apa hubungan antara mata God of War dengan 9 istana ini? Lalu ia mendengar bisikan syaiton yang berkata, satu lapisan, satu tingkat, 9 lapisan istana dunia bawah. Setelah mendengar bisikan syaiton tersebut, Kinan kembali tertegun dan bergumam. Hah, dari mana itu berasal? Apa maksudnya? Mungkinkah setiap aula dari 9 istana ini merupakan sebuah ujian? Apa hubungan antara mata God of War dengan 9 lapisan aula istana ini? Kenapa mata God of War memanduku ke sini? Apa ini tempat rahasia penyeberangan? Setelah berpikir sejenak dan tidak ada petunjuk sama sekali, ia pun akhirnya memutuskan untuk langsung memeriksanya. Dan pun akhirnya tiba di tempat tersebut. Ia melihat tulisan yang bercahaya, kemudian berkata, "Istana dunia bawah ini penuh dengan keanehan. Sebenarnya ada apa di dalamnya?" Tidak peduli seberapa anehnya, aku akan memeriksanya dengan mata God of War-ku. Setelah memeriksanya dengan mata God of War, tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi, dan keluar sosok bayangan seseorang di balik asap ledakan itu. Betapa terkejutnya Kinan, ternyata orang itu tidak lain adalah Putri Miao Miao. Namun Putri Miao Miao yang belum menyadari adanya Kinan di belakangnya, ia menunjuk istana itu sambil berkata, "Apa-apaan ini? Beraninya kau mengganggu Putri Miao Miao yang bermartabat ini? Jika bukan karena basis kultivasi putri ini yang rendah pada saat ini, dia pasti akan menghancurkan bajingan sepertimu." Setelah menggerutu sendiri, ia tiba-tiba sadar dan merasa ada orang yang tengah memperhatikannya. Ia pun menengok ke belakang dan Kinan telah berada di belakangnya. "Kinan, kenapa kau di sini?" tanya Putri Miao Miao. Namun Kinan bukannya menjawab, ia malah balik bertanya kepada Putri Miao Miao yang membuat Putri merasa malu. Putri Miao Miao kemudian berkata, "Apa yang kau lihat? Putri ini sedang bertanya, kenapa kau ada di sini?" Kinan kemudian menjawab, "Aku juga ingin tanya itu. Kenapa kau ada di sini? Bagaimana kau tahu tentang 9 lapisan istana dunia bawah? Aku ingat kau belum pernah ke Gunung Naga dan Harimau sebelumnya kan? Dan apa yang ada di 9 lapisan istana dunia bawah ini?" Namun Putri Miao Miao bukannya menjawab pertanyaan Kinan, ia malah berkata, "Kenapa putri ini harus memberitahumu? Dan beginikah sikapmu terhadap tuanmu? Mana batu kepulangan dan bunga 9 perubahan milik putri ini? Apakah kau mendapatkannya?" "Dapat," jawab Kinan. Dengan tidak sabaran, Putri Miao Miao mencoba mengambil bunga 9 perubahan, namun Kinan mencoba menahannya. Kinan lalu berkata, "Aku punya permintaan. Beritahu aku semua yang kau tahu, dan kau tidak boleh menyembunyikan apapun. Jika tidak, batu kepulangan dan bunga 9 perubahan tidak akan aku berikan." Namun Putri Miao Miao bukannya memberitahukan Kinan, ia malah menyiksa Kinan dengan tamparan bertubi-tubi yang membuat Kinan bonyok. Dibuatnya, ia pun memberikan bunga itu sambil mengatakan, Ampun putri, jangan pukul aku. Aku cuma bercanda. Kau sudah membantu keluargaku memasang formasi pertahanan yang besar. Aku harus membalasnya. Bagaimana mungkin aku mengancammu dengan dua benda ini?" Ini baru benar. Beginilah sikap yang benar dari seorang pelayan kepada tuannya. Sambil memasang wajah sadis, Putri Miao Miao kembali berkata, "Jangan membuat lelucon semacam ini lagi di masa depan. Mudah bagi putri ini untuk memukulmu sampai mati." Menghela napas dan mengiyakan apa yang Putri Miao Miao katakan. Kinan lalu secara diam-diam mencoba pergi dari Putri Miao Miao sambil bergumam, "Wanita ini terlalu kejam. Aku harus segera menjauh darinya. Jika tidak, dia akan memukulku sampai mati, cepat atau lambat." Namun tentu saja Putri Miao Miao mengetahuinya dan menyuruh Kinan berhenti. Kinan pun bertanya, "Ada apa lagi putri?" Kemudian Putri Miao Miao pun mendekati Kinan dengan wajah yang menakutkan. "Jangan mendekat," ucap Kinan. Karena takut disiksa lagi oleh Putri Miao Miao,
Kinan pun memperlihatkan lukanya kepada Putri Miao Miao sambil berkata, "Lihatlah cederaku sangat parah. Jika kau memukulku lagi, aku pasti akan mati. Jika aku mati, tidak ada seorang pun yang akan membantumu mencari harta rahasia obat ajaib." "Siapa bilang? Aku sering memukulmu. Putri ini adalah tipe orang yang tidak menindas yang lemah." "Itu kau," ucap Kinan. Seketika, Putri Miao Miao pun jadi marah dan menggenggam kerah baju Kinan. "Apa kau bilang? Katakan lagi," ucap Putri. Karena takut, Kinan pun mengeles kayak bajai. "Aku bilang, kau sangat cantik, Putri. Gerakmu anggun dan menakjubkan di seluruh negeri. Bulan purnama dan bunga-bunga malu padamu. Ikan dan angsa liar berjatuhan." Dengar pujian dari Kinan, Putri Miao Miao pun menjadi luluh. Kinan sendiri merasa lega karena enggak jadi disiksa oleh Putri Miao Miao. Kinan lalu bertanya, mengapa Putri Miao Miao menghentikannya. Miao Miao kemudian mengatakan jika ia akan memberi Kinan kesempatan bagus. "Kesempatan apa?" tanya Kinan. "Kita akan bekerja sama di rahasia penyeberangan ini dan keuntungan yang didapat akan dibagi 9-1, ucap Putri Miao Miao. Namun karena pembagiannya terlalu kecil, Kinan pun berkata, "Aku cuma dapat 1 dan kau 9. Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu tanpa malu?" "Kenapa? Apa kau masih tidak senang? 10% sudah cukup. Jika bukan karena kau menjadi pelayan putri ini. Untuk orang biasa, aku tidak akan pernah memberi kesempatan sebagus ini," ucap Putri Miao Miao lagi. Benarkah? Aku hanya kultivator di tahap Xiantian, dan kau berada di puncak tahap Martial Ancestor. Bagaimana kau akan bekerja sama denganku?" balas Kinan. Setelah berkata seperti itu, Kinan pun membalikan badan dan menyuruh Putri Miao Miao mencari orang lain yang mau dibagi 10%. Putri Miao Miao pun mengejar Kinan dan terus memberikan tawaran kepada Kinan. Tapi Kinan tetap menolak hingga akhirnya Putri Miao Miao pun berjanji akan membagi 2 hasil dari pendapatan harta. Dan Kinan pun menyetujuinya. Putri Miao Miao sangat kesal karena dipermainkan oleh Kinan. Kinan lalu berkata, "Putri, yang kau katakan itu salah. Dari mana aku mempermainkanmu? Aku hanya ingin bertarung untuk keuntungan lebih yang bisa aku dapatkan." Seketika Putri Miao Miao kembali naik pitam, namun Kinan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Putri, waktu sangatlah berharga. Mari kita bicarakan tentang kerjasama kita. Apa yang kau ingin aku lakukan dan apa yang ada di dalam rahasia penyeberangan ini?" "Dalam kerjasama ini, putri ini ingin kau menggunakan matamu untuk melihat larangan yang tersembunyi di dalam sana. Putri ini tidak tahu banyak tentang tempat ini," jawab Putri Miao Miao. Ia pun lanjut mengatakan, "Tapi yang pasti, di setiap istana ada 3 harta balai kota yang sangat berharga." Kinan dengan mata berbinar-binar pun mengatakan, "Harta balai kota? Apa yang kau tunggu? Ayo masuk," ajak Kinan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun bergegas pergi. Singkat cerita, mereka telah sampai di dalam aula karakter Lin. Mereka pun berjalan lebih jauh ke dalam dan melihat sebuah pedang. "Itu senjata bawaan," ucap Kinan. Senjata magic kultivator dibagi menjadi senjata roh, senjata yang diperoleh, senjata bawaan, dan senjata raja dan senjata kaisar. Senjata bawaan sudah memiliki spiritualitasnya sendiri dalam hal nilai. Bahkan di 4 sekte utama kerajaan Louhe hanya ada sedikit keberadaan senjata bawaan. Melihat Kinan yang seakan tertarik dengan pedang tersebut, Putri Miao Miao kemudian berkata, "Itu tidak menjanjikan, itu cuma senjata bawaan. Apa kau menginginkan benda murahan itu? Cepat lepaskan larangan yang ada di sini." Namun Kinan tak mendengarkan ocehan Putri Miao Miao. Ia lalu memeriksa senjata bawaan tersebut dengan mata God of War-nya. Tiba-tiba sebuah tabrakan energi pun terjadi. Kinan pun melihat ada Apray yang menghalangi senjata bawaan tersebut. Lalu ia bergumam, jika Apray pembunuh ini terpicu, bahkan seorang tahap Martial Ancestor akan menderita kerusakan parah. Mungkinkah Putri Miao Miao mengambil inisiatif untuk bergabung denganku karena ini? Sambil melirik Kinan, Putri Miao Miao bertanya, "Bagaimana kau bisa membuka larangannya?" Kinan kemudian mendekati senjata larangan tersebut dan berkata, "Ini bukan masalah besar, beri aku sedikit waktu." Setelah beberapa jam kemudian, ia pun berhasil menghancurkan larangan tersebut. Dengan antusias, ia pun segera mengambil senjata itu. Namun Putri Miao Miao menghentikannya. "Kinan, berhenti, kau tidak boleh mengambilnya, benar-benar tidak boleh."
Di seluruh aula hanya dua harta yang bisa diambil. Jika kau mengambilnya, harta yang paling berharga di sini tidak akan bisa diambil lagi. Seketika, Kinan pun menghentikan langkahnya untuk mengambil senjata tersebut. Apa kau bohong pada aku? Tanya Kinan kepada Putri Miao Miao. Bagaimana mungkin putri yang berada di tahap Martial Alkestor ini berbohong padamu cuma karena senjata bawaan? Ucap Putri Miao Miao meyakinkan Kinan. Kinan pun mempercayai ucapan Putri Miao Miao. Namun tiba-tiba senjata itu menghampiri Kinan sendiri, seakan senjata tersebut ingin dimiliki oleh Kinan. Kinan menangkap senjata itu dan memandangnya. Api pun keluar dari senjata itu. Namun tiba-tiba bangunan tersebut hancur disapu angin puting beliung. Namun setelah angin itu menghilang, sebuah bangunan baru pun muncul. Apa ini? Tanya Kinan. Bangunan itu sendiri merupakan 9 lapisan menara dunia bawah. Putri Miao Miao yang kesal lalu memanggil Kinan dan berkata, "Kenapa kau tidak menjaga janjimu? Itu cuma senjata bawaan. Sekarang sudah berakhir. Mantra 9 karakter tidak bisa lagi diperoleh. Kenapa putri ini harus bekerja sama denganmu? Aku marah. Aku sangat marah." "Kenapa aku yang salah? Senjata ini terbang sendiri kepadaku. Bukankah itu karena kau tidak mengatakannya pada aku? Jika kau tidak menyembunyikan sesuatu sebelum memasuki aulanya, bagaimana mungkin ini terjadi?" Jawab Kinan kepada Putri Miao Miao. Putri Miao Miao sangat kesal kepada Kinan. Namun karena Kinan masih berguna untuknya, ia pun meredam amarahnya. Kinan lalu berkata lagi kepada Putri Miao Miao, "9 lapisan menara dunia bawah. Apa hubungannya ini dengan 9 lapisan istana dunia bawah? Ada juga mantra 9 karakter barusan. Kau sama sekali tidak memberitahuku kebenarannya. Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak mau bekerja sama denganmu lagi." Putri Miao Miao pun kemudian memberitahu Kinan. Mantra 9 karakter itu adalah Lin, Bing, Dou, Ze, Zi, Zen, Li, Zai, dan Qian. Setiap kata itu adalah senjata raja. Jika mereka digabungkan, mereka akan membentuk upright 9 karakter. Kekuatannya sebanding dengan senjata tingkat puncak kaisar, ucap Putri Miao Miao. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Bukan cuma itu, hanya dengan mendapatkan 9 karakter itu, kau bisa mendapatkan kata ke-10 yang legendaris. Kinan pun terkejut dengan perkataan sang putri. Lalu ia berkata, senjata tingkat puncak kaisar, upright 9 karakter ini sangat mengerikan. Upright 9 karakter saja sudah sangat kuat, lalu bagaimana dengan 10 karakter? Dengan wajah senang, Putri Miao Miao kembali berkata, "Jika kau bisa mendapatkan upright 10 karakter yang legendaris, kau bisa mendapatkan kekuatan untuk menggapai langit." Namun ekspresinya kembali berubah kesal dan memarahi Kinan. "Tadinya aku punya kesempatan untuk mendapatkannya, tapi kau malah mengacaukannya. Sekarang aku bahkan tidak memiliki mantra 9 karakter. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan karakter dan ke-10 yang legendaris." Mendengar sang putri mengatakan karakter Zan, Kinan pun seketika terkejut. Karakter Zan, dan tiba-tiba ia melihat sebuah huruf karakter. Setelahnya ia kembali berkata dan bergumam, "Ini apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan perasaan ini? Apakah perubahan yang terjadi pada mata God of War berkaitan dengan karakter ke-10 Zan?" Melihat ekspresi Kinan yang aneh, Putri Miao Miao lalu bertanya, "Ada apa dengannya?" Kinan pun berkata jika ia tidak apa-apa dan meminta kembali Putri Miao Miao melanjutkan perkataannya. Putri Miao Miao pun melanjutkan perkataannya. Sekarang putri ini sudah menjelaskan dengan terus terang. 10 karakter rahasia ini sudah ada sejak lama dan telah lama mengapung di daratan. Itu terbuka setiap 2 tahun sekali. Meskipun sudah tidak ada kesempatan untuk mendapatkan mantra 9 karakter sekarang, masih ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana. Kau dan aku akan bekerja sama dan membagi keuntungan 5-5. Bagaimana? Kinan tidak keberatan dengan syarat yang diberikan Putri Miao Miao. Ia pun bergumam dalam hatinya. Apakah ada hubungannya antara mata God of War dengan karakter ke-10 Zan? Tinggal lihat dan periksa saja. Pasti ada berbagai macam bahaya yang melindungi 10 karakter legendaris. Jika aku pergi sendiri, aku pasti akan mati. Bekerja sama dengan Putri Miao Miao bukan hanya meningkatkan keselamatan. Mungkin aku bisa mendapatkan banyak harta tanpa kerugian. Setelah merasa Kinan tidak keberatan, Putri Miao Miao pun menuju bangunan tersebut dan meminta Kinan untuk mengikutinya. Namun setelah masuk ke dalam bangunan, mereka pun dihadang banyak sekali monster. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tunggu di part berikutnya.